Ya kita ngaji, persiapkan niat. Sudah banyak Ustaz menyampaikan ngaji itu bukan berniat menjadi Ustaz, ngaji bukan berniat menjadi kiai, tapi ngaji itu berniat untuk menghilangkan kebodohan, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita dijadikan ustaz, dijadikan kiai, itu adalah sudah takdir yang ditakdirkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya di kemudiannya. Malam ini saya akan mengawali al-babul awalu utabakal awal ikuti fadilatil ilmi indalam kautaman ilmu wal ulama ilan wong-wong kang dari ilmu. Nah, pertama ini kita akan diajarkan, kita akan diberi pelajaran, kita akan diingatkan bagaimana pentingnya, bagaimana kelebihan sebuah ilmu pengetahuan dan bagaimana kelebihan keutamaan orang-orang yang ahli ilmu. Ilmu dan orang yang memiliki ilmu ini adalah dua sifat yang berbeda tapi memiliki satu keutamaan yang sama. Ilmu ini adalah sifat, kemudian yang disifati dengan ilmu adalah orang yang memiliki ilmu itu sendiri, yaitu para ulama, para orang-orang yang ahli ilmu. Kenapa orang yang ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu itu Allah memberikan kelebihan yang luar biasa, bukan karena orangnya tapi karena ilmunya. Disebabkan ilmu adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Ilmu adalah satu jembatan yang membuat seseorang mendapatkan rahmat, kasih sayang serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu, seseorang akan dapat melakukan berbagai macam ibadah dengan baik dan benar. Karena ilmunya, manusia akan mengalahkan seluruh penghuni langit, yaitu akan mengalahkan derajatnya para malaikat. Karena ilmu pengetahuan, manusia akan bisa membedakan mana yang warna hitam, mana yang warna putih, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena ilmu, seseorang akan mudah mencapai jannatun na'imnya Allah. Karena ilmu, manusia akan mudah mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disandarkan dengan manusia. Ketika manusia memiliki sifat ini, manusia memiliki ilmu pengetahuan ini, karena ilmu adalah hal yang sangat mulia, maka manusia yang memiliki ilmu juga ikut kepada makhluk yang dimuliakan, baik oleh manusia maupun dimuliakan oleh Allah, oleh penghuni langit, oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Firman
Allah Subhanahu wa taala sebagai dalil dari kemuliaan ilmu dan kemuliaan orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu. Jadi dalilnya mana? Keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang memiliki ilmu. Dalilnya adalah syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidan yaksani saballahu Allah annahu sunni kelakuan iku la ilaha orang pengiran illahu kejaba ane Allah, kejaba Gusti Allah, wal malaikatu lan malaikat, wa ulul ilmi lan wong-wong kang andali ilmu, qaiman hali istiqomah, hali jajab, hali gumanani bil qisti kelawan sujud, kelawan ajub, kelawan kondilu, kelawan istiqomah. Nah, ini dalil bahwasanya ilmu dan orang yang memiliki ilmu fadilahnya itu mengalahkan langit bumi dan seisinya, mengalahkan derajat para malaikat-malaikat penghuni langit. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah menyaksikan bahwa diri Allah sendiri, Allah menyaksikan kepada zat dirinya Allah sendiri. Allah menyaksikan kepada zat dirinya Allah sendiri bahwasanya tiada Tuhan kecuali Dia. Penyaksian Allah terhadap dirinya sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Yang menyaksikan itu Allah sendiri. Maka karena Allah sudah menyatakan, sudah menyaksikan bahwa diri Allah adalah Tuhan yang harus disembah, karena tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah, maka hendaknya manusia di atas bumi ini semestinya menyatakan bahwa tidak ada yang wajib harus disembah hanya kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman, dan Allah menyaksikan, Allah bersumpah, Allah menjadi saksi bahwa para malaikat penghuni langit dan orang-orang yang memiliki ilmu qa'iman bil qisti, yang ilmunya itu dipergunakan untuk kebaikan, ilmunya itu dipergunakan untuk menuntun orang-orang yang ketinggalan, untuk mengajarkan kebodohan kepada setiap manusia bil qisti dengan istiqomah. Mereka inilah adalah Allah menyaksikan bahwa mereka dan para malaikat adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk Allah yang lain. Sekarang di antara orang-orang yang memiliki ilmu itu ada tingkatan-tingkatan, mulai tingkatan pertama, tingkatan kedua sampai tingkatan kita. Sampai tingkatan kita santri. Yang pertama, tingkatan pertama orang-orang yang memiliki ilmu adalah para nabi dan rasul. Manusia yang mendapatkan kemuliaan manusia yang mulia, mengalahkan kemuliaan malaikat,
dimuliakan oleh Allah karena disertai ilmu. Kemudian tingkatan ke bawah para sahabat-sahabat Nabi atau para murid-murid Nabi, para santri Nabi dan Rasul. Jadi setiap Nabi dan Rasul itu punya murid, punya santri. Santrinya, muridnya Nabi Muhammad SAW adalah yang namanya sahabat. Kemudian ada juga Nabi, yaitu Nabi Isa, punya murid, punya santri yang namanya Hawariyun. Sahabat adalah murid santrinya Nabi Muhammad SAW. Hawariyun adalah murid atau santrinya Nabi Isa. Ini adalah generasi penerus dari Nabi dan para Rasul itu sendiri, penerusnya. Kemudian di bawahnya lagi, di bawah sahabat adalah santrinya sahabat, yaitu tabi'in. Urutan guru pertama adalah Nabi, kemudian punya santri, punya murid, punya generasi yang kedua yaitu sahabat. Kemudian sahabat meninggal dunia, ilmunya diturunkan kepada generasi berikutnya, yaitu tabi'in, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian para sahabat meninggal dunia, pengikut sahabat meninggal dunia, tabi'in, pengikut sahabat ini menurunkan ilmunya ke generasi berikutnya yang namanya tabi'in, yang manut, yang mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat. Kemudian tabi'in, orang yang mengikuti sahabat ini menurunkan ilmunya kepada ulama, orang-orang yang dikaruniai ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diwarisi ilmu oleh para nabi, oleh para rasul. Mulai dari sahabat ke bawah tabi'in, ke bawah lagi tabi'in sampai kepada ulama, para kiai. Kemudian para ulama, para kiai menurunkan ilmunya ke generasi berikutnya, yaitu para santri, para pelajar. Kemudian santri pelajar itu ada yang menjadi ustaz, ada yang menjadi ustazah. Di bawah tabi'in, kemudian ada ulama, di bawah ulama, kemudian para kiai menurunkan ilmunya kepada generasi berikutnya, yaitu para ustazah. Kemudian para ustazah menurunkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada generasi berikutnya, yaitu para murid atau para santri. Para santri menurunkan ilmunya ke bawah kepada anak-anak dan cucunya, dan berikutnya terus menerus, tidak akan berhenti, tidak akan putus, terus ke bawah sampai hari kiamat. Fandur mohon ningali sira kaifa bada'a kaya ngawiti sapa Allah Subhanahu wa taala binafsi kelawan dat dari Allah, wa ta'ala ulingalan sapa Allah bil malaikati kelan malaikat, wa ta'ala ngabil sapa Allah bi alil ilmi kelawan ahli ilmu, bihada kelawan nafsani syarufan korona arah muliakan, wa fadlan lan korona arah mutama'akan. Coba perhatikan, maka pandur sapi renungkanlah
Kaifa subhanahu wa ta'ala, renungkanlah, yuk kita berpikir kenapa Allah memulai memuji dirinya, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia. Kemudian Allah memuji para malaikat, karena para malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Kemudian Allah ketiga kalinya memuji orang-orang yang ahli ilmu. Kenapa pertama Allah memuji dirinya sendiri, memuji zat dirinya sendiri, kemudian kedua memuji para malaikat, lalu yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang ada ilmu. Kenapa? Jawaban karena kemuliaannya, wa fadlan dan karena kelebihannya. Paham ya? Kenapa Allah memuji Allah? Karena Allah adalah satu-satunya zat yang paling mulia dan yang paling afdal, paling unggul. Tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada yang mengalahkan di dalam kemuliaan Allah, tidak ada yang mengalahkan di dalam kelebihan fadilah kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memuji para malaikat, tidak ada makhluk di atas langit yang paling patuh dan taat kepada Allah. Tidak ada makhluk di atas langit, penghuni langit, khusus penghuni langit yang patuh dan taat kepada Allah, tidak lain hanya para malaikat. Kemudian orang-orang yang ahli ilmu, kenapa Allah memuji, memuliakan, mengutamakan orang-orang yang ahli ilmu? Tidak ada makhluk di atas bumi, tidak ada makhluk di atas dunia ini yang paling mulia, yang paling utama selain orang-orang yang ahli ilmu. Siapa itu? Pertama dari siapa? Nabi dan Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, ustaz-ustazah, dan terakhir santri murid atau pelajar. Qala wasniko sama Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibni Mas'udin, mari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Ibnu Mas'ud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam